Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sepenggal kisah dari generasi terdahulu, sepenggal kisah dari pemuda yang sangat hebat. Ia bernama Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah Abdullah, anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah adalah sosok pemuda tangguh, sosok pemuda yang tidak pernah libur ketika ada medan perang, sosok pemuda pemberani, sosok pemuda yang tidak pernah absen dalam ikut peperangan Nabi Muhammad SAW. Abdullah menjadi spy, menjadi mata-mata ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar ayahnya ketika di dalam guha. Abdullah bolak-balik mencari informasi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dan dalam perjalanan yang sangat jauhnya. Abdullah adalah sosok pemuda yang perlu untuk kita tiru, sosok pemuda yang menjadi teladan bagi kita. Pemberani, tangguh, ikut dalam medan jihad, ikut dalam peperangan. Seluruh kebaikan dia lakukan untuk Islam. Dan itulah Abdullah sebelum cinta datang menyapa dirinya. Namun ketika cinta datang menyapa kepada dirinya, apakah Abdullah sama? Ternyata ketika datang sosok perempuan cantik jelita, dia bernama Atikah. Abdullah menikah dengan Atikah. Dan ketika telah menikah dengan Atikah, Abdullah yang asalnya ikut berperang kemudian mulai absen dalam berperang. Abdullah yang asalnya senantiasa ikut medan jihad kemudian tidak lagi ikut dalam medan jihad. Abdullah yang asalnya tangguh, yang asalnya kuat, namun ketika cinta datang menyapa dari Atikah, Abdullah kemudian menjadi lemah dirinya. Lisannya penuh dengan kalimat Atikah, Atikah, Atikah. Seluruh kehidupannya, seluruh waktunya dihabiskan untuk Atikah, Atikah, Atikah. Seakan-akan seluruh hidupnya habis oleh istrinya Atikah. Sosok perempuan yang cantik jelita pada zamannya, sehingga menghilangkan kebaikan-kebaikan dari Abdullah. Padahal Atikah pun adalah sosok yang baik, Atikah pun adalah sosok yang sangat soleha. Tetapi itulah ketika cinta datang menyapa. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa terkadang cinta bisa merubah seseorang justru menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cinta yang hakiki harusnya ketika datang cinta kepada dirinya, maka bertambah pula kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah cinta ketika seorang datang merusak, bukanlah cinta ketika seorang datang untuk menghancurkan, tetapi cinta untuk datang menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kepedulian kita terhadap seseorang itu adalah bukti cinta. Dan bukti cinta yang sungguhnya adalah ketika kepedulian kita terhadap akhirat orang lain lebih besar daripada kebutuhan dunia mereka. Seorang guru cinta kepada muridnya, maka dia akan benar-benar mendidik, benar-benar mengaping, benar-benar mengasuh dengan sepenuh hati, agar mengantarkan anak muridnya kepada gerbang surga. Orang tua yang cinta pada anaknya, dia akan benar-benar khawatir ketika ditemukan anaknya kelak celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang hakiki, cinta yang benar adalah cinta yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berbicara tentang seorang jatuh cinta pada lawan jenisnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bahkan Rasulullah pun mengatakan dalam hadisnya, bahwa orang yang bertemu karena Allah dan orang yang berpisahnya pun karena Allah, dia akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan dari siapapun. Oleh karena itu, bahwa setiap kita tentu memiliki cinta, setiap kita tentu memiliki kasih sayang. Jangan sampai cinta yang kita berikan justru merusak kepada orang yang kita cintai. Tak mungkin ada orang yang cinta kemudian dia berniat merusak. Tak mungkin ada orang yang cinta kemudian dia merusak untuk menghancurkan. Setiap orang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hati akan Allah minta pertanggungjawaban.
Setiap diri, setiap usia muda akan Allah minta pertanggungjawaban. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika keadaan Abdullah bin Abu Bakar menjadi seperti itu, maka Abu Bakar menjadi gelisah. Sehingga Abu Bakar memerintahkan kepada Abdullah untuk menceraikan Atikah. Sehingga berpisahlah Abdullah dengan Atikah, yang pada akhirnya Abdullah kemudian semakin memburuk. Bahkan dia membuat sebuah syair yang disampaikan bahwa seluruh hidup saya untuk Atikah, wajah cantik jelita Atikah selalu muncul dalam kehidupan saya, selalu muncul dalam pikiran saya, sehingga waktu itu kemudian habis oleh Atikah. Sehingga Abu Bakar kemudian menjadi lebih khawatir, maka Abu Bakar menyuruh kepada Abdullah untuk kembali bersama-sama dengan Atikah. Itu adalah contoh dua orang yang soleh ketika dia dipertemukan oleh cinta. Bagaimana ketika seorang kemudian dipertemukan bukan dengan orang yang soleh, artinya bahwa keburukanlah yang akan datang menghampiri dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika pelaminan tak lagi menawan, karena sesuatu yang bisa dilakukan setelah pelaminan hari ini dilakukan sebelum pelaminan, perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan sebelum pelaminan, yang mengakibatkan bahwa seorang bermain untuk urusan-urusan itu. Ketika pelaminan tak lagi menawan, bahwa setiap generasi muda kemudian biasa saja hari ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ketika pelaminan tak lagi menawan, ketika generasi muda kemudian hilang iffahnya, hilang izzah dirinya. Bahkan ketika seseorang kemudian rusak masa mudanya hanya demi satu alasan, yaitu cinta pada lawan jenisnya. Oleh karena itu mari sama-sama kita membantu, sama-sama kita ingatkan, sama-sama saling mengingatkan bahwa setiap orang yang memiliki cinta harus hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang memiliki cinta, yang semakin hadir cinta, semakin penuh dengan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.